Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Salam sehat sejahtera selalu ya. Siap untuk mendengarkan perkuliahan ini mikro teaching ya, lanjutan dari pemahaman kesehatan kerja ini yang akan saya sampaikan ya. Ya. Baik, Bu. Semangat? Semangat. Ya, ini salah satunya ya, pelayanan kesehatan kerja ini adalah suatu usaha kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan, ini ada 4 poin ya, yaitu yang pertama tentu saja memberikan bantuan kepada tenaga kerja supaya bisa menyelesaikan diri baik fisik dan mental ya, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja ya. Kemudian melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan ya di perusahaan ya, karena di perusahaan itu kan terutama di tempat ruang produksi itu banyak sekali yang cenderung membuat tenaga kerja itu terkena dampaknya untuk penyakit akibat kerja. Kemudian meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, rohani dan kemampuan fisik tenaga kerja, karena yang dinamakan sehat itu bukan hanya secara jasmani tapi juga rohani juga. Kemudian yang keempat, memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit. Nah, ini ada pun tugas pokok dari pelayanan kesehatan kerja ini ada 12. Ini harus urut ya, kalian harus jelas ya, seperti yang kemarin sudah pernah saya sampaikan. Bisa dicermati, dipahami? Bisa. Siap, lanjut saja ya, slide. Nah, ini ada dasarnya untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja itu menurut Permenaker RI nomor per 03/18/1882. Yang bunyinya setiap tenaga kerja itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja, dan pengurus itu wajib memberikan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan ya, dan teknologi itu ada di pasal 3. Nah, selanjutnya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 Pasal 1 Ayat 2 itu yang pengertian pengurus itu orang yang langsung memimpin suatu tempat kerja. Nah, pelayanan kesehatan kerja ini bisa diselenggarakan sendiri, kerjasama juga oleh pengurus ya dengan dokter atau pelayanan kesehatan yang lain, atau mungkin pengurus-pengurus dari berbagai perusahaan menyelenggarakan bersama. Ya, selanjutnya aja. Ini bentuk organisasi tersebut, ini ada meliputi beberapa, langsung saja ke slide. Nah, ini ada pelayanan kesehatan perorangan, ada pelayanan kesehatan komunitas, ini ada dibagi beberapa ya, slide dulu saja. Termasuk P3K ya, slide. Nah, ini kegiatan pelayanan kesehatan itu ada dibagi pelayanan kesehatan di poliklinik, kemudian ada P3K, kemudian penanganan kecelakaan, ini masing-masing juga dibagi ya, ada yang poliklinik itu ada secara sederhana dan sebagai pusat kesehatan. Ini sudah ada penjelasannya, ya, langsung slide. Nah, slide saja. Nah, ini salah satu dari kriteria dokter perusahaan ya, karena perusahaan itu sebenarnya menurut peraturan harus ada dokter perusahaan ya. Ada pun ini penjelasannya, fungsinya itu sebagai kuratif dan preventif. Yang kuratif itu menangani penyakit umum dan penyakit akibat kerja, kemudian ini bertanggung jawab juga terhadap pimpinan ya, kepada Detnaker, kemudian membuat laporan tentang bila ada itu penyakit akibat kerja, juga penyakit menular, karantina ya, gitu ya. Kemudian ini ada yang mengatur, ada sertifikat pelatihan di Berkes ya, ini menurut Kepmenaker 01/1976. Nah, begitu pula
di Perkes ya. Ini ada ketentuannya juga, selain perawat umum ditambah dengan pengalaman training tadi ya, menurut peraturan Permenaker 01/Men/1979 ya, tentang wajib latihan di Perkes dan keselamatan kerja ya bagi tenaga paramedis perusahaan. Nah ini fungsinya ada 17 yang terutama yaitu membantu dokter ya untuk menyusun rencana kerja. Nah, pemeriksaan kesehatan kerja dalam menyelenggarakan keselamatan kerja di sini dibagi 3, yaitu pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus. Lanjut slide. Nah ini ada pun pengertiannya untuk pemeriksaan sebelum kerja itu di mana ya, dilakukan oleh dokter ya, dokter perusahaan tadi ya, harus yang di Perkes ya. Sebelum seorang tenaga kerja itu diterima untuk melakukan pekerjaan ya, ini ada tujuannya juga ya. Tujuannya itu agar diterima dalam kondisi kesehatan seperti tingginya ya untuk calon tenaga kerja tadi, tidak mempunyai penyakit menular, juga cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian keselamatan kesehatan tenaga kerja ini bersangkutan dan tenaga kerja lainnya dapat dijamin ya. Kemudian pemeriksaannya ada 5 ini ya, ada pemeriksaan fisik, jasmani ya, kemudian ronsen paru itu bila mungkin ada kecurigaan untuk yang batuk lama diobati tidak sembuh-sembuh, jadi harus periksa ronsen. Kemudian pemeriksaan yang lain yang dianggap perlu. Lanjut kemudian pemeriksaan kesehatan berkala ini kesehatan yang pada waktu-waktu tertentu ya, biasanya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Tujuannya itu mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja ya sesudah berada di dalam pekerjaan. Kemudian yang kedua, menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan. Nah, kemudian ini yang diperiksa sama ya tadi. Kemudian pemeriksaan kesehatan khusus ini dilakukan juga oleh dokter perusahaan tadi, ya ini dengan ketentuan sebagai berikut ya, misalnya tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan, kemudian yang berusia di atas 40 tahun ya, kemudian tenaga kerja yang terdapat dugaan tertentu mengenai gangguan kesehatannya, atau mungkin ada yang lapor gitu ya kalau tenaga kerja ini kok cenderung mengalami kesehatannya. Contohnya misalnya dipanggil temannya kok tidak respon, apa ada penurunan pendengaran, itu jenis pemeriksaan kesehatan secara khusus bisa dilakukan. Dan ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Saya Mas siapa? Tino. Oh ya. Ibu sudah menjelaskan tentang pelayanan kesehatan kerja gitu. Iya. Mungkin saya ingin bertanya, mungkin apakah ada perbedaan ibu antara pelayanan kesehatan secara umum dengan pelayanan kesehatan kerja? Oh ya. Akan saya jelaskan ya, pelayanan kesehatan secara umum ya, itu pelayanan kesehatan yang diberikan itu secara umum masyarakat luas. Seperti contohnya di poliklinik, ya, rumah sakit, poli 24 jam begitu. Kalau pemeriksaan kesehatan kerja itu pelayanan kesehatan yang ditujukan bagi tenaga kerja ya, baik itu di perusahaan, pokoknya di tempat kerja. Begitu, cukup dipahami Mas. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Mohon maaf. Saya mau izin bertanya buat nama Duino. Iya. Tadi sempat dijelaskan terkait pelayanan kesehatan di poliklinik dan sempat disinggung juga terkait kriteria dokter di perusahaan. Iya. Tetapi saya masih belum memiliki gambaran terkait apa sebenarnya tugas dokter ketika berada di perusahaan. Ya, dokter perusahaan di tempat kerja itu
perusahaan ya, itu dia tidak hanya duduk diam, tapi tenaga kerja itu tadi, di mana yang dirasa itu bisa menimbulkan penyakit akibat kerja, itu supaya dia itu nanti laporan ke pimpinan ya, entah itu kan mungkin tenaga kerja itu mungkin terkena penyakit akibat kerja karena faktor lingkungan, misalnya panas gitu ya, atau bising ya, faktor ini juga ya, lingkungan bisa seperti itu, kemudian bisa mengakibatkan penyakit akibat kerja. Nah itu perannya dokter perusahaan di situ ya. Jadi memang beliau itu keliling di semua area di mana tenaga kerja itu melakukan pekerjaan, memang supaya benar-benar tahu bagaimana situasi atau lingkungan kerja. Jelas? Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ya, kalau dokter yang bukan pedas itu dokter yang tidak belum melakukan pelatihan di pedas menurut peraturan itu tadi Permenaker Trans ya nomor 01/76 ya, itu. Dan memang dia diperuntukkan untuk tenaga kerja ya, di perusahaan. Memang beda kalau walaupun itu dokter spesialis tapi tidak memiliki, tidak bersertifikat di pedas, itu beda. Tidak tahu mana yang ini penyakit akibat kerja atau penyakit umum, itu biasanya begitu. Sudah jelas? Ada lagi? Ada lagi? Izin bertanya, saya atas nama Anda. Ya. Tadi kan yang pemeriksaan kesehatan ada 3 jenis, ada pemeriksaan kesehatan sipil, berkala, sama khusus. Ya. Untuk yang pemeriksaan kesehatan berkala itu tujuannya apa ya, Bu? Oh ya, tadi untuk yang pemeriksaan kesehatan berkala itu memang tujuannya supaya tenaga kerja itu terhindar dari penyakit akibat kerja atau diketahui sedini mungkin sebelum penyakitnya itu berlanjut gitu. Jadi memang harus dilakukan setiap paling tidak 6 bulan sekali atau setahun sekali. Begitu mungkin. Terima kasih, Bu. Ada lagi sebelum saya akhiri? Mbak Pojok. Saya Anindya benar. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan kalau pemeriksaan kesehatan secara berkala itu harus dilakukan 16 kali dan menjadi penting. Saya mau tanya kenapa pemeriksaan kesehatan secara berkala itu penting? Ya, karena memang pemeriksaan kesehatan berkala itu penting karena itu tadi ya sebenarnya sudah terkait ya, supaya tenaga kerja itu dalam kondisi yang sehat seoptimal mungkin. Jadi kalau ada keluhan walaupun sedikit atau ya beberapa gitu ya, jadi sudah bisa teratasi, bisa segera diobati ya, sehingga menjadikan tenaga kerja itu ya sekecil mungkin untuk terjadi penyakit akibat kerja ya. Jadi produktif itu ya. Jadi kalau banyak yang kena penyakit akibat kerja kan nanti banyak izin, tidak produktif ya bagi dirinya sendiri dan juga bagi perusahaan ikut terkena dampaknya. Jadi tidak produktif ya. Jadi memang mencegah itu. Mungkin itu penjelasan saya. Ada yang bertanya lagi sebelum saya akhiri? Sudah cukup? Sudah bisa ya kalau disuruh menjelaskan tentang ini tadi ya, pelayanan kesehatan kerja? Jelas semua? Jelas, Bu. Ya, terima kasih atas ini ya, waktunya untuk pembelajaran hari ini. Saya cukupkan sampai di sini, sampai berjumpa di hari waktu yang lain ya. Terima kasih, selamat siang, selamat istirahat.
Yang Terima kasih. Terima kasih.